Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal khadirun wal khadirat, jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dan juga kesempatan yang sangat longgar untuk kita manfaatkan. Kita tengah usai melaksanakan salat subuh dengan berjamaah sembari kita 1 jam ke depan insyaallah kurang lebih kita ngaji bersama untuk menelaah kitab Lu'lu' wal Marjan. Mudah-mudahan atas bentuk ketulusan yang kita luangkan hanya karena ridha Allah senantiasa dicatat sebagai amalan yang teragung. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu jemaah semuanya, sebelum kami akan lanjutkan dari lanjutan hadis kitab Lu'lu' wal Marjan ini, perlu kami sampaikan bahwa Ramadan sebentar lagi tiba. Maka bagi kaum muslimin dan muslimat yang berkenan untuk memberikan bantuannya berbuka setiap hari di bulan Ramadan, untuk bisa transfer di nomor YouTube Al-Mahdi TV. Baik, itu yang perlu kami infokan. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi, yaitu babu ibtina'i masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab awal mula pembangunan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor urut 301. Hadisu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhai, ia berkata, Rasul SAW ketika tiba di kota Madinah, fanazala a'la al-Madinah fi hayyi yuqalu lahum Banu Amr bin Auf. Maka beliau bertempat di daerah yang paling tinggi di sebuah perkampungan, yang dikatakan perkampungan itu adalah perkampungan Bani Amr bin Auf. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam fihim arba'a asyrata laila. Maka Nabi menetap bersama mereka selama 14 malam atau 14 hari. Summa arsala ila Bani Najjar faja'u mutaqallidis suyuf. Maka Nabi itu menyuruh, mengutus untuk memanggil Bani Najjar. Mereka datang dengan membawa pedang-pedang yang dikalungkan ke leher-leher mereka. Faka'anni anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahilati. Maka Anas mengatakan bahwa aku ini melihat Nabi di atas kendaraannya, wa Abu Bakar ridfu,
sedangkan Abu Bakar dibonceng beliau. Wa mala'a Bani Najjar haulahu, sementara para pembesar Bani Najjar itu berada di sekelilingnya. Hatta alqa bifina'i Abi Ayyub, hingga kendaraan beliau itu sampai berhenti di halaman rumah Abu Ayyub. Wa kana yuhibbu ayyusalliya haitsu adrakat shalah, sedangkan beliau Nabi itu suka, cinta untuk melaksanakan sholat di mana tiba saat sholat itu. Wa yusalli fi marabidil ghanam, dan beliau sholat di kandang ghanam, yaitu kambing. Wa annahu amara bibina'il masjid, dan beliau menyuruh para sahabat untuk membangun masjid. Fa arsalah ila mala'im min Bani Najjar, maka beliau mengutus kepada pembesar atau kaum Bani Najjar. Faqal, maka mengatakan, ya Bani Najjar, wahai Bani Najjar, thaminuni bihaitikum hadza, berapa harga kebun ini? Ya, aku akan beli. Qalu, mereka mengatakan, la, tidak. Wallahi illa natlubu thamanahu illa ilallah. Demi Allah, maaf, la natlubu, kami tidak akan meminta harganya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Anas berkata, fakana fihi ma aqulu lakum, maka aku sudah kukatakan kepada kalian, kuburul musyrikin, di kebun itu, tanah itu ada kuburan kaum musyrikin. Wa fihi kharibun, dan di dalam juga ada bangunan yang lama. Wa fihi nakhlun, ada juga pohon kurma. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kuburil musyrikin fanubishat, maka Nabi memerintahkan untuk kuburan kaum musyrikin itu digali, dipindah. Summa bil kharbi fasuwiyat, dan bangunan lama itu diratakan. Wa bin nakhli faquti'a, dan pohon kurma itu dipotong, ditebang. Fasaffu an-nakhla qiblatal masjid, maka pohon kurma itu ditata ke arah masjid. Kemudian waja'alu idhatataini al-hijara, dan mereka menjadikan kedua sisi pintu masjid itu dari batu. Waja'alu yang kuluna as-sakhra, dan mereka ketika memindahkan batu itu wahum yartajizun, yartajizun, mereka itu sambil melatungkan sebuah syair. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum bahwa yakul, dan Nabi pun bersama mereka. Apa syairnya? Allahumma la khaira illa khairul akhirah, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Faghfir lil ansar wal muhajir, maka maafkan, ampuni orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Di hadis akhrajal Bukhari yang cukup lumayan panjang, dan inilah yang akan kita kaji pada pagi ini, perihal tentang awal mula pembangunan Masjid Nabawi. Ini berkenaan dengan sejarah, dan juga banyak nanti yang akan kita ambil hikmah dari hadis ini, di mana Rasulullah SAW berjuang, berjihad untuk menebarkan syariat Islam ini yang beliau diutus oleh Allah. Ketika berada di Mekah selama 13 tahun, beliau tidak banyak untuk
mengajak kaum muslimin ke dalam ajaran Rasulullah, sehingga penuh tantangan dan penuh permusuhan selama 13 tahun itu di Mekah, sehingga beliau pun juga melakukan hijrah. Yang pertama itu kan hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Benar mereka itu sana aman, namun kacauan dari Mekah untuk mengirim orang-orang yang membuat fitnah ke Rasulullah itu tetap gencar, sehingga tidak berkembang di Habasyah itu. Kemudian beliau pulang merencanakan untuk hijrah yang 2 bulan disusun betul-betul, pindah dari Mekah ke Madinah. Ini pun juga bukan karena inisiatif pribadi, Allah yang memerintah. Karena fitnah, kemudian serangan, sampai Nabi diberitakan akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh orang-orang musyrik itu. Mereka mengadakan rapat sampai terdengar di telinga Rasulullah dan para sahabatnya, Rasulullah akan dibunuh. Itu pun berbagai macam pendapat dari rapat itu. Apa yang mereka lakukan dan bagaimana taktis pembunuhan itu? Karena orang-orang Arab itu kalau membunuh orang punya kedudukan dari kalangan atasannya itu tinggi, mereka pun juga kesulitan. Rencana mereka usulan Abu Lahab atau Abu Jahal itu ternyata diharapkan dari masing-masing kaum itu mengirimkan al-Qujum, nanti dibunuh. Kemudian sudah, seandainya kaum Bani Abdul Manaf nanti tidak terima, ujung-ujungnya nanti itu akan meminta denda, meminta diat. Itu bayangan mereka. Tapi makar mereka itu Allah tunjukkan. Allah tunjukkan, sehingga Rasul mengatakan dalam doa, qala Rabbi adkhilni sidqi, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini. Jadi Rasul itu berdoa, ya Rabb, masukkan aku ke tempat yang tepat, yang benar, dan keluarkan aku ke tempat keluar yang tepat, dan jadikan diriku waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikan diriku ini di sisimu sebuah sultan. Sultan itu bisa kedudukan, bisa kerajaan yang senantiasa mendapatkan pertolongan. Rasulullah berdoa seperti itu, sehingga strategis yang disusun oleh Rasulullah, orang-orang musyrik itu kan tidak mau capek, maka strategi Rasulullah itu bersilang. Artinya ini musim-musimnya orang istirahat, beliau juga bangun agar mereka tidak tahu. Siang-siang habis duhur yang sangat panas itu, Rasul datang ke rumah Abu Bakar, menantunya sendiri. Kemudian berangkat kemana? Ke Qasr. Qasr itu barat daya dari Mekah. Barat daya dari Mekah. Kemudian bergerak ke sana kurang lebih 3 hari. Terus kemudian bekal beliau itu apa? Jangan sampai ketahuan. Akhirnya pembantu Rasulullah, putra Rasulullah, Abdullah bin Abu Bakar, itu yang dikasih tahu agar nanti itu bisa menjaga, bisa mengkondisikan. Dan pembantu Rasulullah, pembantu Rasulullah itu ada pembantu dari kalangan musyrik. Namun beliau itu taat kepada Abu Bakar walaupun masih musyrik.
namanya Fuhairah, Amir bin Fuhairah. Itu sampai ditunjukkan jalan itu. Kemudian beliaulah yang ngirim makanan. Nah, ngirim makanan itu kan di sana itu padang pasir. Kalau nanti ngirim siang-siang, maka akan terlihat bekas kaki itu. Ini yang menjadi wah, jejak ini akan ketahuan. Akhirnya apa? Ya, dari kalangan lingkungan Abu Bakar itu menyuruh orang juga yang biasa mengembala kambing. Jadi kambing-kambing itu dikirim sampai puncak di depan Gua Thur itu. Nah, kemudian turun sehingga jejak bekas kaki itu hilang. Padahal itu dia lakukan waktu malam. Sebelum subuh harus nyampe di Mekah. Sebelum subuh harus nyampe di Mekah. Itu beliau lakukan selama 3 hari. Alhamdulillah aman. Nah, kalau jalan yang ditelusuri sampai ke Madinah itu lewat jalan kiri, maka Rasulullah harus silang. Nah, sudah terdengar bahwa Rasulullah dan sahabatnya itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka kaum musyrikin semakin marah dan semakin gencar, takut nanti itu akan mendirikan atau akan menyebarkan Islam itu mau keluar dan santero negeri sampai ke di berbagai penjuru dunia ini. Khawatir kalau muncul orang baik, sehingga kacauan itu banyak sekali. Nah, ini kekhawatiran orang-orang yang punya kedudukan jahat itu khawatirnya ke sana, sehingga mau dihadang bagaimanapun. Tapi Allah tidak setuju. Allah itu lebih canggih daripada makar mereka. Karena sudah lepas, sudah berjalan, rapat lagi. Rapat apa yang mereka rencanakan? Wah, ini harus ditangkap. Siapa yang bisa menangkap Muhammad, maka hadiahnya bukan tanggung-tanggung. Hadiahnya bukan tanggung-tanggung. Nah, kalau hadiah yang gencar itu kan Alphard satu-satu ya. Tapi kan sing gawe gak dewi. Ya, kalau makainya sendiri sih enak, tapi yang pakai rombongan kan ya gantian. Tapi akhirnya apa? Nah, ada seorang yang al-Ujub berani. Ini pinginnya itu mendapatkan hadiah sendiri. Pinginnya mendapat hadiah sendiri. Nah, bagaimana caranya? Orang-orang dibohongi. Nah, engkau jangan lewat situ, tidak ada. Padahal dia sudah tahu. Disiapkan kudanya itu. Disiapkan kudanya. Nah, ini akan nanti mendapatkan 100 ekor onta itu dimiliki sendiri. Apa yang terjadi? Ketika sudah tahu, Abu Bakar itu bolak-balik noleh di belakang. Wah, ini musuh mau menangkap kita ini. Rasulullah tenang saja. Tenang Abu Bakar, tenang. Namanya Abu Bakar deg-degai. Kena cekel ya opo iki. Wah, karena beritanya Ali bin Abi Thalib itu kan yang disuruh untuk menggantikan beliau di tempat tidurnya. Itu kan sudah diintip duluan. Wah, ini Rasulullah ini. Ya, ternyata dilihat, ditunggu tidur. Kemudian bangun, dibuka, ternyata Ali bin Abi Thalib. Itu bukan didiamkan, diseret sampai ke Masjidil Haram, diempek-empek sampai orang kafir Mekah itu. Masya Allah. Tapi Ali rela. Semakin memuncak kemarahannya, sehingga rapat untuk memberikan hadiah yang menangkap beliau itu. Ternyata apa? Al-Ujub satu lagi yang tadi ingin mendapatkan hadiah sendiri, itu ingin menangkap Rasulullah. Sebelum sampai ke beliau, kudanya terpeleset, keblosor ke tanah itu. Dia berusaha untuk bangkit, keblosor lagi. Berusaha untuk bangkit, keblosor lagi. Akhirnya dalam hatinya, ini bukan orang sembarangan.
Allah yang menolong dan membantu beliau. Akhirnya berbagai macam cara. Tahu-tahu langsung sadar. Kemudian beliau menawarkan untuk perbekalannya itu diberikan kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Beliau pulang. Sudah tobat. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, tahukah engkau gelang emas dari dua negeri yang menguasai ini? Beliau tidak tahu. Akhirnya beliau pulang. Tapi saran Rasulullah, engkau aku biarkan. Aku minta engkau jangan rame-rame. Jangan mencuat bahwa saya dan Abu Bakar berangkat ke sana. Akhirnya beliau pun juga diam kembali ke Mekah. Nah ini kembali ke Mekah, jadi kemudian berangkat ke Madinah terus. Berangkat ke sana dengan Abu Bakar perlahan-lahan. Ini bukan kendaraan Alphard, bukan kendaraan bus, tapi onta yang dipakai Rasulullah perlahan-lahan. Bayangkan Mekah dengan Madinah berapa kilo? Sekitar 450-an kilo. Itu santai pelan-pelan hingga di sana 7 hari perjalanan. Tempuh 7 hari. Kalau naik bus kan berapa jam? Ya dari Madinah ke Mekah ke Madinah kurang lebih 4-5 jam. 5 jam. Nah itu kalau perjalanan bus tempuh 7 hari, seminggu. Padang pasir pelan-pelan itu. Nah kemudian lanjutan hadis ini baru kisahnya. Qadiman Nabi SAW al-Madinah. Ketika Rasulullah itu tiba di Madinah, maka beliau menempat di tempat yang tinggi, di perkampungan yang disebut perkampungan itu adalah perkampungan Banu Amr bin Auf. Maksudnya tiba di daerah Kuba. Ya, di daerah Kuba beliau menempat di situ. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi arba'a asyrotah laila. Beliau tinggal di situ selama 14 hari di daerah Kuba, dan disitulah didirikan masjid yang bernama Masjid Kuba. Luar biasa. Siapa yang berwudu berangkat untuk ke Masjid Kuba melakukan sholat, 1 kali sholatan mendapatkan pahala seperti umroh ya, secara sempurna. Makanya kalau jamaah haji, jamaah umroh, kalau start ikhram mengambil mikot, ya start mengambil mikot itu kan di Bir Ali. Cuma mereka itu senantiasa, banyak orang-orang sebelum berangkat haji ke Mekah itu terlebih dahulu, ya hari-hari sebelum digunakan untuk wisata religi dari Madinah ke Masjid Kuba. Itu kurang lebih 4 kilo, ya, dan butuh waktu sekitar 15 menit. Di situ sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian sholat duha di Masjid Kuba itu. 1 kali sholatan seperti pahala umroh secara sempurna. Dia lakukan sholat duha, ya, dilakukan sholat duha seberapa rakaat? Ada waktu yang cukup, monggo sholat untuk duha berapa rakaat? 2 rakaat. Hadis yang sahih, sholat duha itu maksimal 8 rakaat. Ada yang 10 rakaat. Cuma ini hadisnya ada perbincangan. Sehingga kalau tidak ada perbincangan, memilih hadis yang 2 rakaat. Berarti 8 rakaat itu 2 kali salam. Nah, ini Masjid Kuba. Rasulullah tiba di situ dan menetap di situ selama 14 hari di Masjid Kuba, didirikan masjid itu. Maka beliau memanggil para kaum Bani Najjar itu, ya, tiba ketika meminta pertolongan kepada
kepada seorang untuk memanggil kaum Bani Najjar, maka mereka itu segera datang. Nah, datangnya ke hadapan Rasulullah itu bukan satu orang, dua orang, sebanyak dalam riwayat 500 orang datang ke Rasulullah itu, menyambut mereka dengan membawa pedang-pedang yang tergantung di leher mereka itu. Apa sebab kok membawa pedang? Khawatir orang-orang Yahudi yang benci kepada Rasulullah itu akan membunuh Rasulullah. Sudah disiagakan, sudah disiapkan oleh orang-orang Madinah untuk mengamankan beliau. Nah, inilah dari hadis ini memberikan penjelasan bahwa ketika datang orang pembesar, ya, orang terhormat, orang pilihan, dan mereka yakin bahwa ini adalah Rasulullah datang ke Madinah, ditunggu-tunggu dari sekian waktu, mereka disambut dengan penuh keamanan yang sangat kuat, ketat, dan bersenjatakan lengkap. Ini makanya ketika datang seorang pembinaan itu disambut dengan baik, karena waktu itu genting. Mereka pun juga siaga untuk melawan mereka seandainya ada peperangan dan memusuhi secara langsung terhadap fisik Rasulullah. Nah, selama 14 hari di situ di Masjid Kuba, tapi sebetulnya bukan ini yang menjadi tujuan Rasulullah. Bukan ini yang menjadi tujuan utama Rasulullah, karena memang lewat jalurnya di situ. Kemudian gerak kemana? Ya, gerak ke Madinah, yang disitulah nanti didirikan Masjid Nabawi. Nah, berjalan, kemudian sekian banyak orang itu nunggu di depan rumahnya masing-masing, sampai menawarkan Rasul, kami berharap Paduka singgah di rumahku, sudah aman. Sekian banyak orang Paduka, aku berharap engkau tinggal di rumahku, aman. Ya, Rasulullah itu menaruh perhatian bagaimana dirinya belum bisa memberikan waktu untuk ke para sahabatnya yang mereka menunggu dan cinta kepada beliau. Ternyata apa? Agar tidak ada permasalahan dan tidak semacam kalau ke rumah orang ini yang sebelah iri, kalau singgah di rumah A, di rumah B, yang C mana? Karena waktu itu terbatas, sehingga Rasul mengandalkan onta yang beliau tumpangi, dilepas talinya. Kemudian Rasul sudah menyampaikan kepada para sahabat, kami tidak bisa singgah di rumah-rumah kalian. Aku berharap bahwa ini sebagai keadilan dan Allah yang mengutus kami, mengutus saya ini. Maka bagaimana onta itu nanti berhenti, disitulah kami juga berhenti dan singgah di situ. Onta yang keliling itu berjalan sampai dibilangi, monggo monggo singgah di rumahku, ya silakan singgah di rumahku. Tapi onta itu diam, lanjut terus sampai di perkebunan. Nah, artinya di sebuah tempat ini, ya, Bani Najjar itu. Ternyata masya Allah, onta itu langsung menderum di situ, kemudian berhenti, agak gerak dikit, pas di depan pintu namanya sahabat yang terkenal dari lingkungan itu, yaitu sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Ini golongan Ansor, sebuah golongan Ansor, karena orang-orang Ansor adalah orang-orang Madinah dan orang-orang Muhajirin, orang yang ikut hijrah bersama Rasulullah. Dan ini pertama kali, dan belum nanti setelah itu menyusul banyak sahabat, tapi keluarga Rasulullah duluan. Nah, ini kemudian faka'anni anduru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahilati wa Abu Bakar ridfa'u, dan Abu Bakar diboncengnya. Kemudian para pembesar kaum Bani Najjar itu berada di sekelilingnya. Hatta alqa
bifina'i Abi Ayyub, sampai tiba di halaman rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi apa? Wa kana yuhibbu ayyusalli haitsu adrakatus shalah. Nabi itu ya suka mengutamakan ketika tiba waktu sholat itu belum langsung sholat. Tiba waktu sholat belum langsung sholat. Jamaah itu memang di mana-mana kumandang adzan itu adalah di awal waktu. Itulah yang Rasul cintai. Ya, tidak memolorkan waktu. Maka ketika tiba waktu sholat. Dan namun diceritakan dalam riwayat ini, riwayatnya cukup panjang, cuma lebih panjang lagi kisah-kisah itu dikisahkan dalam sejarah tarikh Islam, ya, tarikh Ibnu Hisham, kemudian beberapa riwayat-riwayat yang lain yang dijelaskan dalam kitab sejarah itu. Nah ini sebelum sampai rumah Abu Ayyub itu pun juga karena tiba di situ hari Jumat, maka didirikan sholat Jumat di situ. Habis Jumatan siang-siang langsung berangkat ke Madinah ini. Tiba di depan halaman rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Mereka tinggal di situ, di rumah Abu Ayyub. Ini otomatis Allah yang meletakkan, Allah yang menempatkan onta itu diam di situ. Onta itu tiba di situ. Onta itu yang memilih di situ. Karena Rasul besar bilang kepada para jamaah, para sahabat, sahabat, onta ini diperintah, bukan aku yang memerintah, tapi Allah yang memerintah, bergerak. Di manakah onta ini akan berhenti? Itulah Allah yang memerintah di situ untuk membangun Masjid Nabawi. Masya Allah. Makanya kalau kita memperhatikan hewan, hayawan yang ada di sekitar, itu wajib kita hormati, wajib kita lakukan dengan cara yang baik, ya, dan jangan sampai dipukulnya, jangan sampai dimarahi. Apa mana sing biasa murang-muring itu kan wonten kucing ya. Sing kadang-kadang gregetno terus yang niku. Anjane gak dihormati, gak dibaiki. Akhirnya kucing itu ya, intinya kucing itu kan cari makan. Intinya hidupnya hewan itu cari makan. Nek wis wareg ya wis. Nah, berikan makanan yang baik, berikan makanan yang layak. Diberikan ikan cair. Senengane kucing kan ya. Nek kerupuk kapate Arab. Ya, makanan dia yo anyi-anyi saiki. Ya. Senengane iwak jar. Lho ngekek iwak jar iki lho ndasit tok. Ndasit tok kapate doyan. Ero, gak arep dikekno utawa ri sing mari dikelamputi gampang gilap. Ya oke ono situk lek pantes kan ya. Dikek cair, daging itu cukup kabeh, ri gampang gilap wis dikelamputi baru dikekno. Jadi kucinge gak gelem aku. Wong sampean gak gelem kok. Kucing iki nemene ngono nemene. Ayolah kita kasih yang baik-baik. Kalau memang mau yang lain ya monggo. Jadi kita juga dapat pahala gitu, juga dapat pahala. Enggak. Sing api-api nek digoro tak mureng metu. Wantem ape? Patu. Sapu do iki senjatanya. Nek kapan ono kucing jupuk cair. Wis gak sida wis. Jadi kucing ini lucu ya. Ojo mlebu omah iku. Loh, aku ambo cair. Iya, ditutup rapat. Aku mang rene wis wis diencim ambek sapu. Kasih do aku mlebu. Hati-hati sampean. Mosok tak coba sih. Loh, iya. Jadi kucing padha kucing iku ngew iku rundingan. Ojo mlebu, hati-hati wong e melki nemen. Pahit. Aku mlebu disawat foto gak kena aku mah lesan. Sampeyan mlebu hati-hati. Oh, kucing. Nah, ini kembali kepada bahasan tadi bahwa ketika tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Masya Allah,
Rumah Abu Ayyub itu tingkat. Atau Al-Mahdi ini kan untuk tingkatnya. Lah Abu Ayyub itu diminta oleh Rasulullah untuk tinggal dan tidur di atas saja. Nah, ketika semalam tidur, Abu Ayyub pikir, saya ini berada di atas seorang nabi yang mulia, di atas kepalanya, saya malu. Kemudian sampai Abu Ayyub mojok. Kalau di sini tidurnya Rasul di sini, Abu Ayyub di atas. Abu Ayyub tidak malu berada di atas Rasul sampai mojok. Kemudian baru beliau menyampaikan, Rasul, ngapunten. Kula sukan, kula boten sekeco kalian jenengan. Pripun kula nek kapan wonten dhuwur, kula wonten dhuwur jenengan boten sekeco. Jenengan ki mawon ingkang wonten dhuwur. Baru di ACC. Makanan yang disediakan oleh Abu Ayyub itu selalu teliti sampai tanya Rasul, jenengan kalau makan tuh putih. Sampai di situ teracai bekasi itu dijadikan sebuah keberkahan. Tabarruk dari seorang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Nyonya ini sepakat. Ini nanti makmumnya apa? Nanti makmum sudah disediakan. Sebuah keistimewaan dan sebuah pilihan Allah. Kalau rumah ditempati oleh Rasulullah, itu rumah yang barokah. Rumah yang barokah. Tamu yang mulia. Makanya kita seumpami wonten tiyang mertamu ke rumah kita, ayo sediakan makanan yang apa sing eco-eco. Ojo alasan nak lapo sampean mangke ini gak ngomong. Mangono rombong bolak-balik liwat, gak ketepan sampean. Mesti tukokno, enten ono mriki mawon kula tak tumbas. Nek niku harus menyibukkan diri, ojo ngobrol sak. Akhirnya orangnya kan kecewa kan ya. Sudah belikan aja dan dimuliakan tamu itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Ketika ada orang yang datang ke rumah Anda, muliakan. Itu keistimewaan pahalanya. Jangan banyu putih tok, Bu, ngapunten Pak. Kula wonten banyu putih tok. Padahal duwike lho. Mari oleh bayaran. Belikan yang baik-baik, belikan. Omah niku wis kado, wis napa niku? Waktu ini wis siang, madun dhuwur pertama. Niku kena jam 12. Nek jam 12 ono makmi. Doa dikasih makan, dimuliakan tamu. Iki betul barokah. Makane tiang-tiang nek pertama mesti donga. Wis muga-muga jenengan sehat, barokah rezeki lancar. Lo doanya orang-orang itu mustajabah. Oh tamu meneng, kalau tamu meneng gak supek. Ayo diundang, ayo dimuliakan dan ini merupakan sebuah keberkahan hidup kita. Nah, ini Abu Ayyub merupakan sebuah ya pilihan yang Allah pilih lewat onta itu berhenti kemudian singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian sahabat meminta dan diminta oleh Rasulullah untuk menawar dari tanah itu. Namun sebelumnya tadi saya sampaikan bahwa ketika Rasul itu suka sholat di awal waktu, maka beliau sholat fi marabidil ghanam, di kandang kambing. Maksudnya ya pas bukan ya tempat kambingnya itu ada sebelahnya. Bahasanya gini, di dalam hadis ini seminggu yang lalu sudah kita singgung bahwa yang dilarang sholat itu adalah sholat di kuburan, menghadap kubur dan di kamar mandi. Kuburan dan kamar mandi. Ada hadis yang isinya larangan sholat di 7 tempat. Yang pertama di tempat sampah, yang kedua di tempat penjagalan, yang ketiga di kamar mandi, yang keempat di tengah jalan, kemudian kuburan, tengah jalan kuburan, kemudian tempat pertambatan onta, dan yang ketujuh di atas Baitullah.
maksudnya di atas Ka'bah itu. 7 ini yang dilarang. Namun hadis ini mursal. Hadis ini lemah, dilemahkan oleh Imam Tirmidzi. Belum meriwayatkan tapi belum mengatakan wa hadza hadisun dhaif. Lah terus yang hadis sahih tadi dilarang sholat di kuburan dan di kamar mandi. Lah terus 7 ini gimana? Di situ tadi juga ada kamar mandi, di situ juga ada kuburan. Diambil 2 ini. Ya, sehingga hadis ini ada yang benar sesuai dengan hadis yang sahih. Maka yang lain tidak tepat. Sehingga Rasul sendiri mencontohkan pernah sholat di kandang. Ya, tadi kan di kandang. Tapi kandang ini kan umum. Bisa kandang unta, bisa kandang sapi, bisa kandang kambing. Dan Rasul sholat di kandang kambing. Tapi bukan yang cari yang tepat, yang pas. Nah, seandainya sholat di situ juga tidak mengapa. Loh, maksudnya gitu. Yang dilarang cukup 2. Sholat di kuburan. Oh, ini kuburan. Sholat. Kalau jenazah lain. Nah, kalau jenazah, sholat jenazah, ini kuburannya, sholat di situ. Tidak apa-apa. Karena Rasul juga pernah mencontohkan ketika marbotnya masjid meninggal, Rasul tidak tahu. Tanya kepada para sahabat, siapa yang tahu orang yang biasa membersihkan masjid ini? Maka para sahabat menyampaikan Rasul, beliau sudah meninggal, sudah dimakamkan beberapa hari yang lalu. Kenapa kalian tidak menyampaikan ke saya? Kata Rasulullah, tunjukkan tulani ala qabri, tunjukkan kuburannya. Maka Rasul mendatanginya, sholat jenazah di situ. Oh, sholat jenazah di situ. Sehingga boleh untuk sholat jenazah karena memang madhep langsung mayitnya. Nah, untuk sudah terjadi terbentuk kuburan kemudian sholat biasa bukan sholat jenazah, lain lagi urusannya. Maka ini sholatnya dilarang dan batal sholatnya. Kemudian yang kedua, dilarang sholat di kamar mandi atau WC. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh sholat di situ. Apa sebabnya? Najis, tempat pembuangan kotoran. Maka di situ najisnya luar biasa. Sehingga bagi umat Rasulullah, kaum muslimin, untuk sholat di tempat yang bersih. Ya, tempat yang bersih. Walaupun di 7 tempat tadi yang 2 yang sahih itu di 7 tempat ternyata boleh. Ini monggo. Kalau memang perlu sholat di situ dan terpaksa, sehingga penyebutan sholat yang di tempat penjagalan boleh, ada tempatnya sendiri. Tempat pembuangan sampah juga boleh. Tempat yang dilarang tadi di tengah jalan, ini pun juga boleh kalau bisa mengkondisikan. Seperti waktu apa? Itu pun juga diberikan area tersendiri. Pak, ngapunten tutup jalan ini, jenengan lewat sini. Jangan ditutup total kemudian orang lewat dan diberikan solusi. Berarti boleh sholat tengah jalan kalau memang kondisi. Kemudian tidak boleh sholat di atas Baitullah. Kenapa tidak boleh? Nah, umpama ini. Nah, karena ini juga milik umat seluruhnya, maka sholatnya tidak mungkin untuk sholat di atas. Sholat di dalam Ka'bah itu boleh. Lah terus menghadapnya kemana? Nah, sebetulnya boleh menghadap kemana-mana. Nah, karena ini jadikan pusat untuk menghadap. Nah, sehingga kalau sholat, ya ternyata ketika kita lihat YouTube, ya orang-orang pembesar ya, negeri itu ketika dipersilahkan oleh kerajaan Saudi untuk bisa masuk ke Ka'bah, itu langsung sholat di mereka inginkan. Ya, di situ ada tiangnya. Di dalam Ka'bah itu ternyata kosong, tidak ada apa-apa. Nah, ini kalau sholat di situ menghadapnya kemana-mana. Sehingga kalau sholat di luarnya Ka'bah, muter semuanya menghadap ke Ka'bah. Bebas untuk menghadap ke arah mana, namun harus menghadap ke arah Ka'bah. Nah, ini. Kemudian wa annahu amara bi bina'il masjid, maka Nabi memerintah kepada para sahabat untuk membangun masjid. Fa arsalah ila mala'im min Bani Najjar, maka mengutus
seorang utusan kepada para pembesar Bani Najjar. Ya Bani Najjar, saminuni bi khaitikum hadza. Wahai Bani Najjar, berapa harga ini? Ya, ternyata itu info berikutnya itu milik dua anak yatim, Sahal dan Suhail. Nah, itu anak yatim. Ternyata dia bilang, mereka mewakili mengatakan, la wallahi la natlub thamanahu illa ilallah. Ternyata kami tidak minta. Kami tidak minta. Demi Allah kami tidak minta harganya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Apa Rasulullah? Rasul tidak ingin untuk mendapatkan hibah. Namun karena ini ada biaya, ada dana. Dana Abu Bakar siap untuk memberikan dana itu. Ternyata tetap Rasulullah membeli karena ini anak yatim. Bagaimana makannya? Diberikan ya untuk sebagai ganti tanah yang akan dibangun Masjid Nabawi itu. Nah, kemudian As mengatakan, sudah kukatakan di sini itu ada kuburan kaum musyrikin. Ternyata Rasul minta untuk dibongkar semua. Artinya dipindah. Berarti sholat di kuburan yang sudah dibersihkan, dipindah mayatnya boleh. Kemudian di situ pun juga ada bangunan lama dibersihkan. Di situ ada tanaman kurma ditebang, nebang pohon untuk manfaat tidak apa-apa. Buktinya apa? Rasulullah menebang pohon kurma untuk apa? Untuk tiang-tiangnya masjid itu. Rasul menyusun dan para sahabat merapikan pohon kurma itu dibuat untuk tiangnya masjid. Lalu batunya, batu yang ada di situ dibuat untuk kedua sisi pintu. Nah, kedua sisi pintu itu. Nah, maka untuk riwayat yang lain, atapnya itu dari pelepah kurma. Tuh, umpama pelepah kurma, nek udan ya nopo. Ya tembus. Nah, ini zaman Rasulullah SAW. Begitu mulianya, begitu beratnya untuk melaksanakan perintah Allah ini. Nah, kemudian lalu mereka membangun itu sambil melantungkan Allahumma la khairah illa khairul akhirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Ampunilah kami, ampunilah orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin. Nah, inilah Bapak Ibu, orang membangun Ka'bah, kebaikan yang orang itu dapati tidak ada yang lain akhirat. Maka membana masjidan lillahi ta'ala banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka akan dibangunkan rumah yang megah, istana di akhirat. Lupa urun-urun segede Pak. Urun apa? Mboten menapa Pak. Kula tapi biasa maringi teh, maringi kopi, maringi jajan. Mboten malih Pak, tapi kula rutin tetap bernilai seperti membangun masjid dan nanti akan dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Menyesuaikan tentang kondisi. Sampai dalam satu hati satu bata pun yang orang itu ikhlas untuk diberikan bangunan masjid, Allah akan bangunkan rumah di surga. Tapi gini ngali mosok duwe akeh, mek semen mek sak kilo, semen mek sak bal. Duwe akeh, tuku semen isok 50 bal, tapi ternyata terus wonten hati kalau batu situ mboten napa-napa. Melki wong kaya ngene iki. Politika atok. Lah iki jange mboten angsal rumah. Lah oleh apa? Gak ono apa-apa. Muga-muga urip kita niki barokah ya. Harta kita perjuangkan dengan selayaknya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dan tentang sekelumit kisah perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah dan menyebarlah Islam ke santero dunia dari hijrahnya Rasul Mekah ke Madinah dan bisa leluasa untuk menyampaikan dakwanya hingga sampai di kita ini. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita senantiasa megang
Al-Quran dan As-Sunnah selama hidup kita dunia akhirat. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.